Bismillah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wal tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan adab seorang murid kepada ustadz atau kepada gurunya. Ini paling penting bagi kita, karena barokah daripada seorang murid mendapatkan ilmu dan yang lainnya tergantung seberapa besar dia beradab, berakhlak, menghargai daripada gurunya. Semakin besar dia menghargai, mengagungkan daripada gurunya, semakin besar pula ilmu dan barokah yang didapat ketika dia belajar. Walaupun alim, melebihi daripada gurunya, tapi tidak ada ta'zim, tidak menghormati, tidak adab kepada guru, maka sedikit pula barokah yang didapat. Ini kita dijelaskan oleh Habib Zain di sini. Gimana ulama-ulama terdahulu sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Abu Hanifah, hormatnya kepada gurunya. Nah, ini penting, ini bab ini. Wa an Abi Yusuf qala inni la'ad'u li Abi Hanifah qabla abawayya wa laqad sami'tu Aba Hanifah yaqul inni la'ad'u li Hammad ma'a walidayya intaha min tahdhibil asma lin Nawawi. Diceritakan oleh Al-Imam Abu Yusuf. Al-Imam Abu Yusuf itu seorang ulama hadis, seorang yang ahli ijtihad. Beliau itu murid pertama daripada Al-Imam Abu Hanifah. Murid pertama daripada Al-Imam Abu Hanifah. Ini Abu Yusuf. Hebat ini Abu Yusuf di masanya. Sampai Raja Harun Ar-Rasyid itu sangat menghormati daripada Al-Imam Abu Yusuf. Saking hormatnya ini Imam Abu Yusuf dengan gurunya yaitu Imam Abu Hanifah. Suatu saat ada pengumuman, misalnya 5 hari lagi Imam Abu Hanifah mau datang ke desanya, mau menyampaikan ilmu. Senang orang-orang di situ, karena Imam Abu Yusuf ini sering cerita siapa itu Imam Abu Hanifah. Mereka itu dibuat takjub, kenapa? Mereka melihat Imam Abu Yusuf ini alim. Kalau Imam Abu Yusuf ini alim, apalagi siapa? Gurunya. Senang semuanya. Ternyata hari di mana Al-Imam Abu Hanifah datang, Abu Yusuf ini mendapatkan musibah. Anaknya beliau yang kecil mati. Anaknya beliau yang kecil meninggal pada saat itu. Orang-orang bingung, termasuk Abu Yusuf. Mereka dalam satu sisi ingin hadir di majelis Imam Abu Hanifah. Dalam sisi yang lain, gurunya ini anaknya mati. Anak Imam Abu Yusuf meninggal, ya apa ini? Bingung mereka. Yang lebih bingung lagi Al-Imam Abu Yusuf. Kenapa? Imam Abu Hanifah ini gurunya, beliau murid. Seorang murid harus hormat, harus ta'zim kepada seorang guru. Di saat yang bersamaan anak beliau ini meninggal. Bingung.
Kalau saya ini menghadiri pemakaman putraku, kata Imam Abu Yusuf, menghadiri pemakaman putraku dari awal sampai akhir, aku akan ketinggalan ilmu yang akan disampaikan oleh guruku Al-Imam Abu Hanifah di masjid besok, di masjid ini. Kalau aku hadir di majelis guruku Imam Abu Hanifah, aku tidak bisa menguburkan daripada putraku yang meninggal. Bingung, ya apa? Satu sisi gurunya datang, satu sisi di saat yang bersamaan anaknya meninggal. Akhirnya mikir, Abu Yusuf mikir. Akhirnya beliau lebih memilih hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah. Semua murid dia diajak hadir ke majelis Imam Abu Hanifah. Kemudian siapa yang menguburkan anaknya? Nyewa orang dibayar untuk menguburkan anaknya. Orang-orang gaduh saat itu, ya apa ini Imam Abu Yusuf? Anaknya meninggal, nggak hadir pemakaman, justru hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Yusuf? Siapapun kalau dia meninggal ya harus dikuburkan, dikebumikan. Yang menguburkan itu saya atau orang lain nggak ada bedanya. Namanya orang mati ya memang harus apa? Dikubur. Saya yang menguburkan atau orang lain yang menguburkan tidak ada bedanya, kata Al-Imam Abu Yusuf. Tapi kalau saya tidak hadir di majelis guruku Imam Abu Hanifah, aku akan ketinggalan ilmu yang akan beliau sampaikan. Dan ilmu yang akan beliau sampaikan, aku tidak bisa mendapati ilmu ini pada orang lain, katanya. Kalau ini aku bisa nyewa orang ngurusi jenazah, tapi kalau guruku tidak bisa aku nyewa orang, aku harus hadir, bawa kertas, bawa bolpen, saya tulis semua daripada ilmu guruku. Sampai seperti itu takdim daripada Imam Abu Yusuf kepada gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Di saat yang bersamaan anaknya meninggal, beliau lebih memilih hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah daripada menguburkan anaknya. Apa kata Imam Abu Yusuf? Inni la ad'u li Abi Hanifah qabla abawayya. Aku mendoakan Abu Hanifah guruku sebelum aku mendoakan kedua orang tuaku. Di sini jelas Imam Abu Yusuf tafdil mengutamakan gurunya daripada orang tuanya. Orang tua memang wajib dihormati, guru juga wajib dihormati. Cuma bedanya kemarin orang tua itu ayah biologis, sedangkan guru ayahnya roh. Roh inilah yang kita bisa mengenal Allah. Dengan roh ini kita dekat dengan Nabi Muhammad. Roh lebih mulia daripada jasad, sehingga guru lebih mulia daripada orang tua. Bukan berarti kita menyepelekan orang tua, tidak. Kita memberikan porsi kita kepada orang tua kita untuk berbakti dan untuk takdim, dan kita juga apa? Memberikan porsi dan takdim kepada guru kita. Kita berbakti kepada guru kita, tidak sampai merendahkan guru kita. Kita takdim kepada guru kita, tidak sampai merendahkan daripada orang tua lagi. Sama-sama orang tua itu guru, juga kita hormati dan harus kita takdimi. Itu bagi orang murid yang hebat. Sama-sama takdim, orang tua takdim, guru juga takdim. Orang tua yang memahami ilmu agama, dia tidak akan iri melihat anaknya hormat dan takdim kepada gurunya. Justru orang tua itu membantu anaknya untuk takdim kepada gurunya. Itu orang tua yang hebat. Aku mendoakan guruku Abu Hanifah sebelum kedua orang tuaku, kata Imam Abu Yusuf. Walaqad sami'tu Abu Hanifah yaqul, karena aku mendengar guruku Abu Hanifah berkata, inni la ad'u li Hammad ma'a walidayya. Aku, kata Imam Abu Hanifah, mendoakan guruku yang bernama Hammad bersama dengan kedua orang tuaku. Artinya Imam Abu Hanifah ini tidak pernah lupa dengan jasa daripada gurunya. Karena yang membuat beliau itu alim, itu ya ilmu daripada gurunya. Yang membuat Imam Abu Hanifah mengenal akhlaknya Nabi, ya dari gurunya. Yang membuat Imam Abu Hanifah mengerti hak-hak orang tua untuk dihormati, juga dari gurunya. Semua itu beliau dapat dari gurunya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, itu diajarkan oleh siapa? Oleh guru.
Bagaimana caranya memuliakan orang tua itu juga diajarkan oleh guru. Biasanya seorang murid yang takdim kepada gurunya, nanti jika murid ini ternyata menjadi guru juga, nanti dia akan punya murid-murid yang akan hormat dan takdim kepada dia sebagaimana dia hormat dulunya kepada guru-gurunya. Itu sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Kalau kalian berbakti kepada orang tua kalian, nanti akan dibalas oleh anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Bakti itu ibaratnya balas jasa. Kama tadinu tudan. Bakti itu balas jasa. Kita hormat dan takdim kepada orang tua. Nanti kalau kita punya anak, anak kita persis seperti kita kepada orang tua kita dulu. Kalau kita meremehkan dan merendahkan daripada orang tua, nanti anak kita juga sama. Mereka akan merendahkan dan meremehkan daripada kita. Jadi tergantung kitanya. Kalau kita ini hormat takdim kepada guru, insya Allah murid kita juga nanti hormat dan takdim kepada kita. Kalau kita meremehkan daripada guru, nanti murid kita juga akan meremehkan kita persis seperti apa yang kita lakukan. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan apa? Amal yang telah diperbuat. Sejenis dengan amal yang diperbuat. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kuntu atasaffahul waraqata baina yaday Malik rahimahullah safhan raqiqan haibatan lahu li alla yasma'a waq'aha. Dikatakan oleh al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini adalah murid daripada al-Imam Malik. Dulu aku, kata Imam Syafi'i, ketika belajar di hadapan Imam Malik, bukan cuma Imam Syafi'i, beliau belajar bareng-bareng gini. Ketika aku di hadapan Imam Malik, atasofahul warokota, beliau itu kalau buka kalau buka buku kertas pelan-pelan, atasofah pelan-pelan. Ini kan keras ini, pelan-pelan, pelan-pelan bukanya. Kenapa? Haibatan lau. Haibah itu Imam Malik. Tujuannya apa Imam Syafi'i? Buka kitab kertasnya itu pelan-pelan. Li alla yasma' waq'aha. Karena orang mengajar itu perlu fokus. Orang mengajar itu perlu fokus agar pikirannya nggak kemana-mana, sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi pelan-pelan Imam Syafi'i buka. Apa tujuannya pelan-pelan? Tidak ingin membuyarkan atau mengalihkan konsentrasi gurunya Imam Malik ketika mengajar. Tidak dengar. Jadi gurunya Imam Malik tetap ngajar enak. Coba segini banyaknya belajar, semua buka kitab keras ini. Kira-kira terganggu enggak kalau kita sebagai seorang guru mengajar? Terganggu. Dengan apa? Terganggu dengan suara kertas tadi. Akhirnya tidak fokus mengajar. Dicari siapa ini yang buka kertas keras-keras ini. Ditegur akhirnya muridnya. Imam Syafi'i lihat bagaimana takdimnya. Pelan-pelan buka kertas. Ketika seorang murid berbuat seperti itu kepada gurunya, nanti ketika dia menjadi seorang ulama, menjadi guru, Allah juga akan memberikan murid-murid yang persis seperti dia belajar dulu, takdim dan hormat kepadanya. Sampai seperti itu hormatnya Imam Syafi'i kepada gurunya Al-Imam Malik. Wa qala Rabi' Rabi' di sini ada dua Rabi' murid Imam Syafi'i. Rabi' di sini Al-Muradi. Imam Syafi'i ketika ada di Baghdad, beliau juga punya murid namanya Rabi'. Dengan ijtihadnya ketika ada di Baghdad dikenal dengan qaul qadim. Pendapat Imam Syafi'i dikenal dengan qaulun qadim. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ijtihad lagi Imam Syafi'i.
Akhirnya dikenal pendapatnya dengan apa? Qaulun jadid. Maka yang diambil ya qaul jadid, karena ijtihad yang kedua itu lebih kuat daripada yang sebelumnya dalam ilmu fikih seperti itu. Sehingga yang kita ambil qaul jadid. Kecuali di dalam 18 masalah. Kecuali dalam 18 masalah Al-Imam Nawawi memilih qaul qadim daripada qaul jadid. Ada 18 masalah. Sebagian mengatakan 20. Di antaranya yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi dalam sholat maghrib. Waktunya sholat maghrib itu kalau mengikuti qaul jadid itu hanya 15 menit. Biqadri tohara wa satril aura wa sholati rakaat wa sholat khamsa rakaat. Dengan seukuran apa? Nutup aurat, wudu, sholat 5 rakaat, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat sholat sunnahnya, 15 menit. Lah kalau kita mengikuti qaul qadim, banyak orang yang sholat maghribnya ketinggalan. Tapi yang diambil apa? Waktunya sholat maghrib qaul qadim. Kapan? Waktunya min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari sampai kapan? Terbenamnya merah syafaqul asyafaqul ahmar. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu qaul qadim. Dan juga banyak, panjang kalau dijelaskan. Murid-murid ini, muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik, itu dikenal dengan ashabus Syafi'i. Ya sebenarnya murid-murid Imam Syafi'i. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau memanggil muridnya siapa? Hawariyin, padahal murid-muridnya. Nabi memanggil murid-muridnya dengan panggilan apa? Sahabat. Habib Umar itu guru kita. Habib Umar, guru saya, gurunya Mas Imam, Mas Ahmad, Mas Sa'ad. Itu kalau ngomong tidak pernah ngomong ini murid saya. Padahal ya muridnya kita. Tapi dengan bahasa yang halus, bagaimana orang-orang dulu, ini murid daripada Darul Mustafa. Ya siapa yang punya Darul Mustafa? Ya Umar. Seperti itu orang-orang dulu itu. Dikatakan oleh Syekh Rabi, majtara'tu an asyrabal ma wa syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Apa? Istara'a yastari itu berani. Kata Syekh Rabi, aku ini tidak berani minum air di saat yang bersamaan guruku melihat aku haibah. Karena haibahnya daripada Al-Imam Syafi'i. Sampai murid itu mau minum, kalau dilihat sungkan, nyungkani, besar haibahnya. Sampai seperti itu murid-murid dulu itu kepada gurunya. Yo pantes. Kalau murid-murid ini akhirnya hebat, kenapa? Barokah daripada takdim kepada guru. Ini paling penting ini, ilmu itu manfaat dan barokah, takdim kepada gurunya. Sesuai dengan kadar hormat takdim kita, sesuai dengan kadar takdim dan adab kita kepada seorang guru, di situ juga kita akan mendapatkan keberkahan daripada guru dan ilmu sesuai dengan kadar daripada adab dan penghormatan kita kepada guru. Itu perlu diingat-ingat itu bagi santri itu. Kalau sekarang kadang-kadang gurunya lihat bukan minum air, kadang-kadang mah perokok. Makanya ketika dulu awal saya itu masuk ke sini, saya takjub. Ketika lewat, gurunya lewat, mereka menunduk. Bukan, kalau menunduk seperti rukuk tidak boleh. Kepada sesama makhluk, cuma menundukkan kepala. Itu sudah ajaran bagus itu. Itu ajaran yang benar. Kenapa? Ya begitu seorang murid kepada seorang guru itu. Ini lihat, ini aja. Al-Imam Rabi ketika bertemu Imam Syafi'i, minum aja tidak berani. Kenapa? Takdim kepada gurunya, adab, haibah. Jadi kalau ada guru misalnya menundukkan kepala gini, itu memang seperti itu adab daripada seorang murid. Bukan sampai rukuk. Kalau sampai rukuk itu tidak boleh. Tidak boleh rukuk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kepada sesama makhluk walaupun itu orang hebat. Qala al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah, balaghana anil Imam An-Nawawi rahimahullahu annahu da'ahu yawman Syekhu Al-Kamal Al-Irbili liya'kula ma'ahu faqala ya sayyidi a'fini min dhalik
fa inna li udran syar'iyyan fatarakahu. Fasa'ala ba'du ikhwani ma dzalikal udzur. Qala akhafu an tasbiqa ainu syaikhi ila luqmatin fa'akulaha wa ana la ash'ur. Al-Imam Al-Irbili ini guru daripada Al-Imam Nawawi. Al-Imam Al-Irbili ini murid daripada Al-Imam Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ini alim, hadisnya, fikihnya. Ibn Shalah juga murid daripada guru daripada Al-Imam Nawawi. Jadi guru daripada Al-Imam Nawawi. Jadi di samping Imam Nawawi itu belajar kepada Al-Imam Al-Irbili, juga belajar kepada Al-Imam Ibnu Shalah. Ibnu Shalah mu'alim, pol sudah top. Nah, diceritakan oleh Imam Sya'rani, suatu saat Imam Nawawi ini dipanggil oleh gurunya Kamal Al-Irbili. Nawawi, nanti siang makan bareng aku di rumah. Diajak makan bareng. Seorang murid itu kalau diajak gurunya senangnya bukan main. Kenapa? Kadang-kadang mikir, saya ini siapa kok guruku ini ngajak saya makan bareng. Senang. Murid itu kalau diajak makan bareng itu senang sama gurunya. Tapi ketika Imam Nawawi itu dipanggil oleh gurunya, Imam Nawawi menolak di sini bukan tidak menuruti perintahnya. Hati-hati kalau tidak mengikuti perintah guru, hati-hati. Semenjak itu perintah itu ketaatan atau mubah itu harus. Tidak mau itu Imam Nawawi tidak mau. Guru, maafkan aku, maafkan aku. Aku punya udzur syar'i yang menyebabkan tidak bisa makan bersama dengan guru. Maafkan aku guru. Aku itu tidak bisa makan bersama dengan Anda wahai guru, punya udzur syar'i. Karena ada udzur syar'i, ya dipersilahkan oleh gurunya, ya wes tidak apa-apa. Fatarakahu. Murid-murid yang lain itu bingung. Nawawi, misalnya sama temannya, kenapa? Kamu tidak mau makan sama guru ini kenapa? Kita ini loh berharap makan bareng dengan guru, Anda tidak mau makan, kenapa? Dijawab oleh Imam Nawawi, aku ini takut. Ini termasuk adab. Aku ini takut ketika makan bersama guru, ada lauk pauk yang disukai oleh guruku. Ternyata aku ambil, aku habiskan. Akhirnya hati guruku ini seperti kecewa. Aku suka itu mau diambil gini. Nah, aku takut dengan kecewanya guruku kepadaku, akhirnya tidak barokah ilmuku, tidak manfaat ilmuku. Takut seperti itu Al-Imam Nawawi. Lihat hebatnya seperti itu. Seperti Al-Imam Husain itu tidak pernah makan bareng Siti Fatimah, atau Al-Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah makan bareng ibunya. Ya sama alasannya seperti ini. Takut orang tua itu senang dengan lauk pauk, ternyata tinggal satu diambil, akhirnya kecewa, membuat sakit hati daripada orang tua atau gurunya. Wa kana radhiyallahu an idza kharaja lid-daras liyaqra ala syaikhi yatasaddaq anhu fi tariq bima tayassar wa yaqulu Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taq'a aini lahu ala naqisatin wa la yablughani dzalika anhu ahad radhiyallahu an. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, dulu itu tidak ada pondok, mereka itu belajar ya rumahan gitu, ya adalah. Tidak seperti sekarang pondok seakeh-akeh, satu desa kadang 4 pondok. Bingung rebutan buat pondok sekarang. Akhirnya apa? Bingung cari murid. Kalau zaman dulu tidak ada. Mereka pulang pergi ya ada pondok. Nah, di dalam perjalanan ke rumah gurunya, uang yang ada di kantong Imam Nawawi, uang saku dari ibunya, berapapun jumlahnya, yang penting uang, disedekahkan kepada fakir miskin di tengah jalan. Setiap belajar apa? Dikeluarkan, disedekahkan. Sambil doa itu Imam Nawawi, ya Allah, tutuplah dariku aib atau kekurangan daripada guruku. Guru ini bukan seorang nabi yang sifatnya mahfud. Guru ini sama seperti kita, juga tidak lepas daripada yang namanya salah.
seorang murid kalau sudah melihat kesalahan gurunya, kadang-kadang murid ini sudah kurang yakinnya kepada gurunya. Kelirunya seorang murid menganggap gurunya ini maksum, itu keliru dari pertama, kata ulama. Jangan menganggap guru itu maksum seperti Nabi, tidak punya salah, jangan. Akhirnya kalau ada salah, berkurang keyakinannya. Makanya tidak boleh, kata ulama. Namanya guru ya manusia, ya kadang ada salah. Bukan berarti kadang ada salah kemudian martabatnya berkurang, ya tidak, itu namanya manusia. Doain, ya Allah, jangan sampai kau perlihatkan kepadaku kekurangan daripada guruku, ya Allah. Sehingga lataku ainilahu ala naqisatin, sehingga nanti dalam bayangan pikiranku ada kekurangan pada guruku, atau orang lain yang menyampaikan kepadaku kekurangan guruku, jangan sampai ada. Doa terus. Nah, makanya dari sini diajarkan oleh kiai-kiai dulu. Makanya kalau kita ketemu guru kita, kalau kita ketemu ulama-ulama atau ketemu guru kita khususnya, makanya apa? Banyak daripada murid-murid itu nyapis. Bukan apa? Ya ini, lihat Imam Nawawi seperti ini. Kenapa? Tujuannya tadi agar mendapatkan barokah daripada guru. Tujuan Imam Nawawi seperti ini, kenapa? Ingin mendapatkan barokah gurunya dan bertambah yakinnya kuat kepada guru dengan tidak melihat kesalahan daripada gurunya. Bukan berarti menganggap gurunya maksum, tidak kepingin tahu dan tidak kepingin mendengar siapapun yang menyampaikan kekurangan daripada gurunya. Ruwiya an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an min haqqil muallim 'alaik an tusallim 'alan nas 'ammatan wa takhussahu dunahum bitahiyah. Termasuk hak daripada seorang guru, ustadz, kiai kita, apa? An tusallim 'alan nas 'ammatan wa takhussahu dunahum bitahiyah. Misal kita masuk di suatu ruangan, ada guru kita dan ada orang lain. Kita dianjurkan mengucapkan salam. Nah, kita mengucapkan salam tadi itu untuk orang-orang lain selain guru kita secara umum, assalamualaikum. Tapi kita datangi guru kita, kita mengucapkan salam dengan apa? Khusus. Assalamualaikum guru. Baru assalamualaikum semuanya. Kenapa? Karena kita tidak mensejajarkan guru kita dengan orang yang lain. Kita menganggap guru kita itu orang tua, seperti orang tua kita yang mengajari kita ilmu agama, yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salam yang kita ucapkan kepada guru, salam yang khusus yang tidak kita sampaikan kepada orang awam, dibedakan. Assalamualaikum kepada semuanya. Terus ditangi gurunya, assalamualaikum guru. Jadi seperti itu hak seorang murid kepada guru. Wa antajlisa amama, adab seorang murid di hadapan gurunya. Murid itu kalau duduk jangan di belakang guru. Tapi murid duduk di depan guru ya seperti ini, menghadap kepada guru. Bukan membelakangi guru, tambah keliru. Duduk di hadapan guru, menghadap kepada guru. Apa tujuannya? Istifadah, mengambil faedah daripada guru. Bukan duduk bersama, kecuali gurunya yang meminta, sudah duduk di samping saya. Kalau gurunya yang ngomong ya sudah. Imtithalul amri khairun min sulukil adab. Mengikuti perintah dari seorang guru itu lebih baik daripada kamu beradab. Adabnya seorang murid duduk di depan, tapi perintah guru kamu diperintahkan duduk di samping. Berarti mana yang didahulukan? Perintah dari siapa? Perintah daripada seorang guru. Imtithalul amri khairun min sulukil adab. Wala tusyiranna indahu biyadik. Di hadapan guru itu jangan memberikan isyarat dengan tangan. Nah, di sana guru, di kono tadi, jangan, tidak boleh. Itu bukan adab. Wala taghmizanna bi'ainaik. Jangan memberikan isyarat dengan kedua mata. Itu guru, ini tidak boleh. Itu bukan adab. Memberikan isyarat dengan mata atau dengan tangan itu bukan adab dengan guru. Makanya saya senang lihat ajaran daripada para kiai di situ, lihat sampai tangannya memberikan isyarat dengan adab. Bukan seenaknya sana, enggak, dengan adab. Wala taqulanna, jangan sampai kalian ini berkata kepada guru, qala fulan khilafa ma taqul. Guru, Anda mengatakan hukumnya ini ABC.
Fulan itu guru mengatakan hukumnya itu gini. Jangan menyebutkan di hadapan gurumu pendapat orang lain yang berbeda dengan gurumu. Seakan-akan itu seperti kamu merendahkan gurumu, pendapat gurumu, dan lebih mempertimbangkan daripada pendapat selain guru. Diam aja. Itu adab. Wala taghtabanna indahu ahadan, dan jangan ngerasani orang lain di hadapan gurumu. Guru ini kok diajak ngerasani wong, jangan. Dosanya tambah gede nanti. Ngerasani orang lain, ngomongin orang lain di hadapan daripada gurunya. Wala tusyawir jalisaka fi majlisi, dan jangan sampai sekali-kali murid-murid itu musyawarah dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya sedangkan di hadapannya ada gurunya. Kenapa? Kurang adab. Kalau ada masalah, ada sesuatu, kembali kepada guru, musyawarah kepada guru. Jika di situ ada guru, tidak pantas kalau musyawarahnya itu dengan murid-murid di kanan kirinya. Seakan-akan pendapatnya murid itu lebih hebat daripada pendapat seorang gurunya, tidak pantas. Kecuali kalau nggak ada gurunya, musyawarah sama murid bagus. Tapi semenjak ada guru, semuanya kembalikan kepada guru. Lihat di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di zamannya Nabi, semua sahabat itu ke Nabi, urusan apapun, konsultasinya ke Nabi. Ketika mereka sakit, konsultasi ke Nabi. Ketika urusan bisnis, konsultasi ke Nabi. Semuanya konsultasinya ke Nabi. Muridnya juga begitu. Semenjak dia punya guru, konsultasi. Lihat orang dulu. Orang dulu itu mau menanam di sawah itu konsultasi sama guru ceritanya. Yai, saya ini nanam jagung apa dia. Sampai konsultasi sama gurunya. Paling tidak gurunya tahu. Kenapa? Didoakan. Bukan sembunyi dari guru, didoakan. Mungkin gurunya ngomong, mungkin gurunya ngomong gini, mungkin beras lebih dibutuhkan saat ini, mungkin jagung. Atau gurunya ngomong, wis terserah kamu mau nanam apa, tak doakan hasil. Paling tidak dapat apa? Dapat doa daripada gurunya. Guru, saya ini mau bekerja ini, saya ini mau jualan ikan lele apa ikan mujair misalnya. Yang penting konsultasi. Yang kita harapkan apa sih? Doa daripada seorang guru. Penting itu, musyawarah dengan guru itu penting. Seorang murid yang selalu musyawarah dengan guru, setiap langkahnya itu pasti benar. Kenapa? Karena seandainya murid itu salah, sedangkan gurunya masih hidup, insya Allah murid itu pasti ditegur, pasti diingatkan, dan pasti diluruskan. Kalau gurunya masih apa? Masih hidup. Makanya musyawarah dengan guru, musyawarah. Wala ta'khud bi thawbi idza qama. Gurunya misalnya mau berdiri dipegangi. Tak pantas. Nanti apalagi sobek bajunya atau apa, gurunya mau bawa dipegangi, jangan. Takdir. Justru kalau gurunya itu mau berdiri, kita bopong bersama kita. Guru pegang tangan saya naik misalnya. Itu, bukan malah kita yang pegangi. Wala tuliha alaihi idza kasala. Guru itu juga manusia. Ingat-ingat, guru itu manusia. Ya seperti kita, kadang ada rasa capek, ada rasa kesel, ada rasa bosan, ada sama dengan kita. Ketika guru itu lagi bosan, ada bosan namanya manusia. Lagi capek, kesel misalnya. Ya jangan tulis, jangan dipaksa. Ayo guru, kok enggak semangat gini ngajarnya guru? Kok enggak ini? Jangan. Itu kurang adab. Kurang adab itu kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan. Namanya manusia ya gitu. Kadang punya sifat bosan, kadang punya sifat capek. Wala tu'rid. Nah, ini bahaya. Jangan sekali-kali kalian berpaling dengan guru apapun masalahnya. Jangan berpaling. Jangan berpaling, jangan menjauh daripada guru. Ai la tashba min tuli suhbati. Jangan merasa kenyang berteman dengan guru. Jangan merasa kenyang. Kapanpun kita ini murid, kita di pondok itu murid, di rumah murid, insya Allah sampai di alam kubur kita ini tetap murid yang berharap apa? Pertolongan daripada guru. Oh, karena gurunya ini pernah berbuat masalah,
atau pernah melakukan sesuatu kejelekan, akhirnya dia meninggalkan gurunya, keliru. Ingat-ingat yang pertama, guru itu bukan sahabat, bukan nabi yang maksum, bukan nabi yang maksum. Guru itu juga manusia yang mungkin juga bisa melakukan kesalahan. Ketika guru salah ya tetap, murid bukan malah menjauh daripada gurunya, justru semakin dekat dengan gurunya, karena guru perlu ketenangan. Guru itu senang kalau ada muridnya, senang, tenang itu guru. Guru itu senang, tenang kalau ada muridnya, nggak seperti ada anaknya. Guru itu kalau ada anaknya sendiri senang, tapi guru itu lebih tenang kalau ada murid, senang kalau ada muridnya, tenang itu guru. Wa an Abi Bakar bin Iyas, Abu Bakar bin Iyas ini termasuk orang yang zuhud, ahli ibadah. 40 tahun dia tidak meletakkan perutnya di sini. Hanya tidak tidur, ya tidur. Mungkin tidurnya itu duduk seperti ini. Seperti si Abdul Qadir Jailani, Syekh Bakar bin Salim, itu banyak ceritanya. Mereka itu sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun. Masa dalam 40 tahun tidak tidur sama sekali tak? Ya pasti tidur, 40 tahun tidak tidur sama sekali, masa? Mesti ada tidurnya sedikit-sedikit. Lah tidur kan membatalkan daripada apa? Wudhu. Ya berarti tidurnya apa? Mumakin mak'adahu minal al-ad. Berarti duduknya apa? Tidur, mumakin, kan tidak batal. Nah, mungkin seperti itu. Qala mata akhu Sufyan ats-Tsauri fajtama'an nas ilaihi li'azaih. Faja'a Abu Hanifah qala faqama ilai Sufyan wa akramahu wa aq'adahu makanahu wa qa'ada baina yadayhi. Walamma tafarraqan nasu qala ashabu Sufyan ra'ainaka fa'alta syai'an ajiban. Qala hadha rajulun minal ilmi bimakan fa illam agum li ilmi gumtu li sinni wa illam agum li sinni gumtu li fikhi wa illam agum li fikhi gumtu li wara'i. Ketika saudara daripada Imam Sufyan ats-Tsauri meninggal, orang-orang semuanya kumpul apa melayat, qomat li azai, kumpul melayat. Nah, ini Imam Sufyan ats-Tsauri bukan murid Imam Abu Hanifah, bukan. Imam Sufyan ats-Tsauri lebih muda sedikit daripada Imam Abu Hanifah. Imam Sufyan ats-Tsauri ini walim, cuma ya hampir mendekati seperti kelasnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hampir mendekati mereka. Ini ulama yang mujtahid juga ini Imam Sufyan ats-Tsauri, mujtahid mutlak. Cuma pendapatnya nggak diikuti istilahnya. Mujtahid mutlak ini hebat Imam Sufyan ats-Tsauri ini. Ada dua orang namanya Sufyan, sama-sama hebat. Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, hebat. Akhirnya datang Imam Abu Hanifah melayat. Ketika Imam Abu Hanifah datang melayat ke rumah Imam Sufyan ats-Tsauri, berdiri Imam Sufyan ats-Tsauri, berdiri. Dihormati itu Imam Abu Hanifah dan diminta untuk duduk di kursinya. Kan beliau ulama besar ini Imam Sufyan ats-Tsauri, duduk kursinya misalnya kursi singgasananya. Imam Abu Hanifah dipersilakan duduk di tempat duduknya. Justru Imam Sufyan ats-Tsauri duduk di hadapannya. Ya murid lah, duduk di hadapannya. Wali, Imam Sufyan ini alim, duduk di depannya. Walamma tafarraqan nas, ketika semua orang yang melayat itu pulang, ketika orang-orang yang melayat itu pulang, tafarraqa berpisah, ketika orang-orang pulang yang melayat, qala ashabu Sufyan, murid-murid daripada Imam Sufyan itu apa? Bertanya, ra'ainaka fa'alta syai'an ajiban. Wahai Imam Sufyan, wahai guru, aku tadi itu melihat sesuatu yang istimewa yang belum pernah aku lihat. Kenapa Anda kok duduk di hadapan Imam Abu Hanifah? Podo-podo ulama, kenapa ada duduk sampingnya? Ibaratnya sama gubernur ya duduk bersampingan, istilahnya gitulah. Anda ini ulama. Apa kata Imam Sufyan ats-Tsauri? Jawabannya, hadza rajulun minal ilmi bimakan. Ini orang punya kedudukan tinggi dalam ilmu, ini orang. Ini orang hebat, ini bukan orang sembarang. Fa illam agum li ilmi gumtu li sunni. Kalau aku tidak bangun, biasa kita ini bangun kalau ada guru, ada ulama, itu bangunnya kita ini menghormati, takdim kepada ulama. Nah, kata Imam Sufyan, bangunnya saya tadi itu, kalaupun aku tidak menghormati karena ilmunya, aku hormati dia karena umurnya, karena dia lebih tua daripada aku. Karena dalam hadis min ijlalillahi ta'ala
termasuk mengagungkan Allah Ta'ala, termasuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikramu dzsyaiba muslim, yaitu menghormati dan memuliakan orang tua yang muslim. Orang tua ini bukan orang tuanya sendiri, orang yang lebih tua dari dia. Kita menghormati orang Islam sesama muslim yang lebih tua dari kita, itu sama dengan menghormati, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in lam akum lisinnikum tulifikhi, kalaupun aku tidak berdiri karena umurnya, wis anggaplah kalau aku tidak menghormati karena umurnya, karena tua, aku berdiri karena fikihnya. Alim itu yang Abu Hanifah, alim kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa illam akum li fikhi gumtu liwara'i, kalau aku ini tidak berdiri karena fikihnya, ya aku berdiri karena waroknya. Dulu kan sering tak ceritai, Imam Abu Hanifah sampai nggak makan 4 tahun gara-gara ada kapal bawa sembako tenggelam. Kenapa? Takut ikan yang dimakan itu makan sembako-sembako yang kapal tenggelam tadi. Warok itu Imam Hanifah. Wa qala Abu Sahal As-Sa'luki, dikatakan oleh Abu Sahal As-Sa'luki, ugugul walidain tabhu taubah, durhaka kepada orang tua itu bisa dihapus dengan taubat. Orang durhaka kepada orang tua itu bisa dihapus dengan taubat. Taubat kepada Allah, insya Allah dihapus dosanya. Tapi wa uququl ustadzin la yamhu syai'un albatta, tapi durhaka kepada guru tidak bisa diampuni dosanya walaupun taubat. Ya, berat ini. Jadi mungkin ini berseberangan dengan dengan ayat Al-Qur'an. Allah itu mengampuni semua dosa hambanya kecuali bisa jadi artinya durhaka kepada guru tidak bisa diterima taubatnya, tidak bisa dihapus dosanya dengan taubat, mungkin karena dosanya ini terlalu besar, bukan tidak diampuni, dosanya besar, sulit untuk apa? Untuk dimaafkan. Nah, makanya sampai Al-Habib Abdullah Haddad itu mengatakan, seandainya syekh wali yang ada di barat, wali yang ada di timur semuanya menggerakkan, merubah daripada hati kita, guru kita, kalau guru kita nggak mau dengan kita, itu sulit itu, repot. Wali yang ada di barat dan timur untuk merubah hatinya sulit. Makanya kalau sama guru itu jangan banyak bicara, yang banyak adab. Wa kana Sayyiduna Imam Ahmad bin Umar Al-Hindwan radhiyallahu anhu yaqul, innama hurimul ilma liqillati ihtiram li ahli ilm. Nah, ini orang-orang itu diharamkan barokahnya ilmu karena mereka itu sedikit memberikan penghormatan kepada ahlul ilm. Siapa ahlul ilm? Ya guru-guru kita ahlul ilm. Sesuai dengan kadar kita hormat dan adab kepada guru, kita akan mendapatkan kadar daripada barokah ilmu dan manfaatnya sesuai dengan itu juga. Makanya ilmu itu nggak cukup menjadi seorang alim, nggak cukup. Di samping niat yang baik ketika mencari ilmu, yang utama itu takdim dan hormat kepada guru. Itu yang membuat seorang murid berhasil. Dan sampai yang kita baca semua ini, ulama-ulama yang hebat itu berhasil karena di masa mereka belajar, mereka takdim dan hormat kepada gurunya. Mudah-mudahan Allah menghalangi aib atau kekurangan daripada guru-guru kita yang ada di sini, khususnya para kiai dan juga anak-anak daripada Haji Mazayadi, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kita takdim hormat kepada guru kita sehingga kita mendapatkan barokah ilmunya. Amin, Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah. Mungkin Sabtu depan libur karena ke Jakarta pertemuan alumni, mungkin juga Mas Imam juga ada mungkin. Jadi Sabtu depan izin libur dulu. Sekian.